Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Aspek Hukum dalam Rekayasa di kelas SI 3A jurusan Sistem Informasi. Perkenalkan, nama saya Ibu Ahsani Takwim, di mana di sini saya adalah dosen pengampu mata kuliah Aspek Hukum dalam Rekayasa. Adapun materi Aspek Hukum dalam Rekayasa, Anda dapat mendownloadnya di Simponi MDP ACID. Sedangkan untuk jadwal perkuliahan, tugas, dan kuis serta materi itu akan saya share di SPON. Untuk absensi, silakan kalian cek di SPON. Di sini sudah saya submit absensi yang sudah saya berikan keterangan sampai 14 kali pertemuan, seperti yang dapat dilihat pada layar monitor Anda. Jadi, di pertemuan 1-7 sebelum UTS, kita akan memulainya dari tanggal 16 sampai tanggal 28 Oktober. Yang tentu saja di sini akan diselipkan kuis 1 dan tugas 1. Jadi untuk mata kuliah saya memiliki 2 tugas dan 2 kuis, di mana tugas 1 dan kuis 1 itu akan dilaksanakan sebelum UTS, dan tugas 2 serta kuis 2 akan dilaksanakan setelah UTS. Nah, adapun materi yang akan kita bahas di pertemuan 1 sampai dengan 7 itu adalah mengenai aspek hukum telematika dan cyberspace pada teknologi informasi, cybercrime dalam teknologi informasi, aspek hukum pengembangan teknologi informasi, aspek hukum perikatan elektronik dengan e-kontrak, aspek hukum pemanfaatan media internet dan komputer, aspek hukum perlindungan data dan hak pribadi. Nah, untuk perkuliahan yang pertama ini kita akan membahas mengenai kontrak kuliah dan pengantar sistem hukum Indonesia. Baiklah, sebelumnya kita akan membahas mengenai silabus terlebih dahulu. Jadi, hal-hal apa saja yang akan kalian dapatkan pada mata kuliah ini dan hal-hal apa saja yang harus kalian pahami di pertemuan 1 sampai 7 dan dilanjutkan 8 sampai 14. Jadi, berikut adalah silabus dari sistem aspek hukum dalam rekayasa. Mohon maaf. Jadi, kalau kita lihat di silabus, ini memiliki 2 SKS bobotnya di semester 3. Nah, capaian yang harus kalian dapatkan dalam mata kuliah ini ataupun yang akan kita tuju setelah mata kuliah ini berakhir adalah mahasiswa mampu memahami dan menganalisis perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dalam hubungannya dengan cyberspace, cybercrime, cyberlaw di Indonesia. Jadi kita di sini akan membahas mengenai bagaimana susunan tatanan hukum teknologi informasi yang diatur di Indonesia. Dan tentunya kita juga akan mengetahui pengetahuan-pengetahuan umum tentang bagaimana hukum di luar dan bagaimana hukum itu dapat diterapkan dan pembagian-pembagian hukum. Itu yang akan secara umum kita bahas di mata kuliah ini. Nah, mata kuliah ini merupakan dinamika kemajuan teknologi informasi berpacu dengan perkembangan kejahatan cybercrime dan dukungan hukum. Hukum yang semata-mata membatasi kemajuan teknologi memasung peradaban manusia, maka perlu adanya keseimbangan antara hukum dan teknologi informasi cybercrime. Cyberlaw adalah salah satu kajian bidang hukum di mana hukum teknologi informasi dan kejahatan sangat berkompetensi. Adapun cabang ilmu hukum dan kejahatan sangat berkompetensi. Adapun cabang ilmu hukum yang menyoroti kegiatan telematika yang dilakukan antara lain hukum perdata, hukum administrasi negara, hukum tata negara, bahkan hukum internasional. Ini adalah deskripsi mata kuliah yang akan kita jalankan selama 14 kali pertemuan ke depan. Nah, yang pertama, kita akan membahas mengenai kontrak kuliah pengantar sistem hukum Indonesia. Jadi,
Seperti yang kita ketahui, sebelum kita memulai mata kuliah kita biasanya akan ada kontrak. Kontrak itu ada di SPON. Jadi, bagi yang dapat membantu saya untuk mengisi kontrak, silakan di-download kontrak tersebut, kemudian Anda isi secara digital dan dikirimkan melalui via WA. Karena link WA sudah saya share di Simponi. Jadi kalau misalnya Anda belum masuk ke dalam media sosial WhatsApp, silakan Anda buka Simponi Anda, kemudian Anda klik link yang ada di dalam Simponi untuk masuk ke grup WhatsApp mata kuliah aspek hukum. Oke, kemudian adapun materi yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai penjelasan GBPP, tujuan hukum, objek dan subjek hukum, serta pembagian hukum. Nah, kegiatan perkuliahan ini akan dilaksanakan selama 14 kali pertemuan yang sudah saya jadwalkan di SPON. Adapun perkuliahan ini akan dilakukan selama dan sesuai dengan jadwal perkuliahan. Jadi, kalau misalnya kalian ada hal-hal terkait perkuliahan yang tidak dimengerti, silakan kalian tanya saya langsung di dalam grup. Ya, kenapa tidak boleh langsung? Karena kalau misalnya ada teman kalian yang tidak mengerti dan pertanyaannya sama, maka akan diwakilkan oleh Anda. Tapi kalau misalnya kalian ada permasalahan tidak dapat mengikuti perkuliahan dan lain sebagainya, kalian boleh japri saya kalau untuk urusan izin, ya. Tapi kalau untuk bertanya masalah materi, tugas, kuis, silakan Anda chat di grup. Ya, saya akan berusaha untuk merespon Anda secepatnya. Namun jika saya slow respon, mohon tidak untuk ditelepon ataupun meminta respon cepat saya, karena kemungkinan saya sedang melakukan perkuliahan lain atau saya sedang berada di luar dari jangkauan sehingga saya agak slow respon. Tapi saya akan usahakan untuk dapat cepat merespon kalian semua. Nah, untuk kuis dan tugas itu biasanya saya sudah akan menentukan tanggal, ya, kapan harus dikumpulkan. Jika kalian tidak mengumpulkan, maka resikonya adalah kalian tidak dapat mengumpulkan tugas tersebut karena itu sudah berdasarkan dari ketentuan yang sudah ditetapkan. Dalam artian seperti ini. Saya sudah menetapkan tanggal kumpul tugas dan saya juga tidak akan mungkin memberikan kalian tugas hari ini saya kasih tugas, besok kumpul. Saya tidak pernah melakukan hal tersebut. Jadi saya biasanya memberikan tugas dan saya kasih rentang waktu biasanya 1 minggu. Dalam 1 minggu silakan kalian kerjakan. Jika kalian tidak mengerjakan, tidak ada yang namanya susulan. Ujian susulan, tugas susulan, kuis susulan, itu tidak ada. Ya. Ujian susulan bukan artian dalam UTS atau UAS. Kalau UTS dan UAS itu ada susulan tapi mengikuti peraturan kampus. Jadi kalau memang kalian sakit, silakan mengikuti administrasi kampus, yaitu dengan cara menghadap ke atau mengkontak, ya, ke bagian administrasi. Kemudian nanti administrasi akan menghubungi saya bahwasanya ada mahasiswa yang susulan, nanti akan secara administratif dilaksanakan kalau di ACC sama bagian administrasi. Tapi kalau misalnya kalian memang tidak mau ikut ujian UTS atau UAS, itu adalah hak Anda sepenuhnya. Untuk tugas dan kuis, jika Anda tidak mau mengerjakan, itu juga adalah hak sepenuhnya Anda. Saya hanya memberikan tugas dan kuis dan saya menerima tugas tersebut berdasarkan dengan jadwal yang telah ditentukan. Kemudian untuk
bertanya ataupun kalian mau menghubungi saya, kapanpun kalian boleh menghubungi saya, tapi tolong bahasa kalian pada saat menghubungi saya itu tolong benar-benar diberikan informasinya. Jadi contohnya seperti ini, saya tidak menghafal, ya, ataupun saya juga tidak menyimpan semua kontak nomor mahasiswa. Jadi pada saat kalian menghubungi saya, Bu, saya mau tanya tugas, saya nggak tahu ini punya siapa, ini chat siapa. Nah, itu bisa jadi saya tidak respon karena saya tidak tahu mau bahas apa. Jadi sebelum kalian chat saya, tolong beri informasi terlebih dahulu, ini siapa, mahasiswa semester berapa, mau tanya apa, langsung saja nak. Jangan, Bu, permisi mau nanya, nggak usah, langsung aja kalian mau tanya apa. Secepatnya nanti saya akan respon kalau tidak dalam jam mengajar ataupun tidak dalam jangkauan, ya. Jadi kalau misalnya saya lagi saya tidak ada kerjaan atau saya lagi ada luang waktu, saya akan membalas semuanya, ya. Jadi nggak usah ditelepon-telepon. Kemudian saya biasanya sangat menyukai mahasiswa yang aktif, ya. Jadi pada saat kalian aktif di kuliah saya, misalnya saya bertanya, kalian menjawab, nah itu biasanya saya dapat poin. Poin itu bisa menambah nilai kalian, ya. Jadi semangatlah untuk berkreativitas dan semangat untuk belajar, ya. Itu adalah poin untuk kalian. Oke, baiklah, begitulah perkenalan dari saya dan bagaimana cara saya mengajar, kurang lebih seperti ini. Jadi kita akan membahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu tujuan hukum. Nah, sebelum kita mengenal yang namanya hukum, kalian setidaknya tahu, ya kan, apa itu hukum? Apakah hukum itu mengendalikan atau dikendalikan? Menurut kalian, hukum itu dikendalikan atau mengendalikan? Silakan jawab pertanyaan tersebut di spon. Saya kasih waktu 5 menit dari sekarang. Oke. Hukum itu mengendalikan dan dikendalikan. Kenapa dikatakan seperti itu? Hukum dapat berjalan jika ada aparatur yang mengendalikan, di mana jika kita melakukan kesalahan akan ada aparatur yang memvonis kita, memvonis kita kalau kita bersalah, ya kan. Yang menentukan tingkat besar kecilnya kesalahan kita itu adalah aparatur negara yang diatur oleh pemerintah yang mengikuti KUHP atau hukum-hukum. Hukum berbeda dengan adat, ya. Jadi di sini hukum itu adalah norma atau aturan yang dibuat oleh manusia, dirumuskan dalam sebuah aturan tertulis, disepakati dan memiliki sanksi bila melanggar. Hukum terbagi menjadi dua, ada tertulis, ada tidak tertulis. Kalau hukum tertulis itu ada di buku KUHP, pidana perdata, ya. Kalau pidana itu berarti kita bisa masuk penjara, perdata pun kita bisa masuk penjara, tapi lihat kasusnya lagi. Kalau pidana itu berarti memang kita menyakiti orang lain, ya. Ada objeknya yang membuat kita menjadi tersangka dan mendapatkan sanksi bila melanggar, itu tertuang dan tertulis, ya. Tapi kalau perdata itu beda. Perdata itu mengatur seperti hutang piutang, ya. Kalau misalnya nih kalian punya hutang dengan seseorang,
Ya, katakanlah misalnya si A meminjamkan uang ke si B 50.000. Ini akan masuk ke ranah pidana jika si B tidak membayar sama sekali hutang tersebut. Tapi akan masuk perdata jika si B mencicil hutang tersebut. Kenapa itu hal yang berbeda? Karena ada itikat baik untuk menyelesaikan. Kalau pidana tidak ada itikat baik. Oke, paham ya? Kemudian, hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis ini biasanya adat istiadat. Mungkinkah kalian pergi keluar rumah tidak menggunakan pakaian? Mungkinkah kalian pergi ke restoran, ya, masuk, duduk, pesan makanan, nggak bayar? Ada nggak? Atau kalian sebelum melakukan sesuatu tidak doa dulu? Itu tidak tertulis. Tapi kita menuruti. Keluar tidak menggunakan pakaian, malu. Itu kan tidak tertulis. Jadi itu adalah hal-hal adat istiadat. Misalnya makan nggak bayar atau pergi ke kondangan orang, ya kan? Padahal nggak diundang, malu, ya kan? Itu hukum tidak tertulis. Jadi hal-hal yang mengatur kepribadiannya kita, kemudian bagaimana cara kita berperilaku terhadap masyarakat itu biasanya masuk ke hukum tidak tertulis. Oke. Nah, ini adalah penjelasan mengenai hukum tertulis dan hukum tidak tertulis seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Jadi, berdasarkan dari pengertiannya, hukum tertulis itu tercantum di dalam perundang-undangan, pidana, dan perdata. Hukum tidak tertulis, hukum adat. Ya. Nah, kalau kita lanjut, hukum di Indonesia itu terbagi menjadi dua, hukum privat dan hukum negara. Kalau hukum privat, ini adalah hukum yang mengatur hubungan warga negara dengan warga negara. Kemudian, hukum negara atau hukum publik itu dibagi menjadi tiga, hukum pidana, tata negara, administrasi negara. Oke. Sifat hukum itu terbagi menjadi tiga, mengatur, memaksa, dan melindungi. Kenapa dikatakan mengatur, memaksa, dan melindungi? Karena hukum itu akan mengatur kita sebagai warga negara untuk menciptakan kehidupan yang tertib, aman, dan sentosa. Bayangkan kalian jika kalian hidup di negara tanpa hukum. Akan banyak sekali hukum rimba yang terjadi. Benar? Banyak sekali tingkah laku orang yang kita mungkin tidak bisa toleransi. Ya. Itulah kenapa hukum itu bersifat mengatur. Jadi, kalau kita akan melakukan sesuatu, kita bisa rem diri kita sendiri. Oh, ini pelanggaran, tidak boleh. Karena kita diatur dalam negara, dalam perundang-undangan oleh hukum. Nah, pada saat kita melakukan kesalahan, kita terpaksa akan mengikuti jalannya hukum. Penegakan hukum itu akan ditegakkan dan memaksa kita agar mengikutinya. Jadi misalnya kalau kita melakukan kesalahan, kita bertanggung jawab atas kesalahan tersebut dan kita akan menebusnya dengan vonis yang akan dijatuhkan. Itu memaksa kita. Nah, sehingga bagian dari memaksa ini akan mendampak ke diri kita dari positif dan negatifnya. Kalau positifnya, kita akan takut melakukan sesuatu yang salah karena kita takut akan penegakan aturan. Tapi kalau misalnya ke negatif, sudah tahu salah, kita sudah bisa terima konsekuensinya. Oh, 5 tahun penjara, oh 20 tahun penjara, oh seumur hidup penjara. Tuh, kita akan menjalaninya, belum lagi dendanya. Oke. Nah, sifat hukum itu juga melindungi. Jadi, hukum itu melindungi keseimbangan. Orang yang tadinya nakal bisa merem
nggak begitu nakal, setidaknya dia takut dengan hukum yang akan berjalan. Orang-orang yang di level bawah ataupun yang tidak mempunyai kekuasaan, tidak memiliki istilahnya apa ya, tidak memiliki power, mereka terlindungi gitu loh. Jadi misalnya kalian jualan nih, kan kalau jualan kita butuh modal, kita sudah melakukan pengorbanan untuk melakukan suatu usaha. Nah, ini akan dilindungi. Jadi ide kalian untuk jualan, misalnya nih kalian jualan pempek nih. Pempek ini kalian racik sendiri dengan bumbu kalian sendiri dan model kalian sendiri, dan orang tidak ada yang bisa buat tandingannya untuk kalian. Nah, orang tidak akan bisa jiplak karya kalian karena kalian dilindungi oleh undang-undang. Jika kalian meregister itu atau mendaftarkan ke Haki, jadi orang nggak bisa ambil langsung punya kalian. Tapi kalau misalnya kalian tidak register ke Haki, orang boleh jiplak. Makanya kalau kalian lihat ada brand-brand yang lagi power, dalam artian terkenal, contohnya misalnya ABC, ya, perusahaan ABC, agar orang tahu, misalnya ya, perusahaan ABC itu memiliki power ataupun tingkat followers yang banyak, sehingga produk ABC ini sangat digemari oleh masyarakat saat ini, saat digandrungi. Nah, pesaing biasanya itu akan mengambil keuntungan dengan cara dibuat namanya ABCC, diplesetin sedikit, ya kan? Dia bisa kena tuntut enggak? Kenapa nggak bisa kena tuntut? Karena dia tidak sama, yang satu ABC, yang satu ABCC. Tapi kalau misalnya ABCC ini ngambil menu yang sama, kemudian bumbu yang sama dan lain sebagainya yang memang menjiplak dari ABC, dan ABC ini sudah sudah meregister usahanya ke Haki, maka ABC dapat mensomasi ABCC. Nah, ini diatur, hukum yang diatur. Jika ABCC bersalah, ya, mereka tidak dapat menunjukkan bahwasannya itu karya mereka dan memang benar-benar itu adalah hasil yang menjiplak, maka ABCC akan dipaksa untuk mengikuti jalannya hukum dan peraturan yang berlaku. Jadi mereka dapat hukuman karena melakukan kesalahan. Itu adalah sifat hukum. Oke. Nah, tujuan hukum itu ada dua, ada teori etis dan utilitis. Kalau etis itu semata-mata untuk mencapai keadilan dan memberikan kepada setiap orang yang menjadi haknya. Kalau utilitis itu memberikan faedah manfaat bagi sebanyak-banyaknya orang dalam masyarakat. Jadi misalnya kayak gini, kalau misalnya menurut kalian dizolimi nih, ya, kalian mengadu, kalian ke bagian aparatur negara, kemudian pengaduan kalian diproses, itu adalah teori etis. Bagaimana usaha kalian untuk mendapatkan sesuatu yang memang hak kalian. Kalian menuntut itu. Nah, dari kasus kalian, ya, itu jika kita sharing, kita pelajari, maka akan dapat faedahnya ke kita. Oh, ternyata dengan kasus yang seperti itu, ternyata vonisnya seperti ini. Oh, ternyata kurungannya segini, dendanya segini. Nah, itu akan memberikan faedah ke banyak orang, sehingga orang tidak melakukan kesalahan yang sama, dan memberikan informasi kepada orang jika mengalami hal yang serupa dapat melakukan prosedur hukum seperti yang dilakukan sebelumnya, atau menjadi referensi lah. Itulah tujuan dari hukum. Tujuan hukum yang bersifat universal itu adalah menertibkan
memberikan kedamaian, menenteramkan, memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat. Jadi masyarakat ini merasa dilindungi oleh pemerintah yang dimana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah tujuan dari hukum secara universal. Nah, tujuan hukum juga mendatangkan kemakmuran bagi dalam kehidupan masyarakat. Kenapa? Karena hukum ini kan mengatur. Kemudian kita diatur. Ya kan? Sehingga itu akan memberikan kenyamanan tersendiri. Mengatur pergaulan hidup manusia agar damai, supaya orang-orang tuh tidak sembarangan menghina. Nah, contohnya yang saat ini kita ini sudah tidak bisa lagi mengatakan kita tidak mengenal teknologi. Kita mengenal teknologi, di mana teknologi saat ini berkembang pesat. Banyak sekali informasi yang di-sharing tanpa kira-kira kita tahu yang kita share ini benar atau salah, ya kan? Nah, pada saat kita tahu kita tidak tahu ini berita benar atau salah, kita share. Pada saat kita share, itu akan berdampak ke orang lain. Nah, orang lain ini akan men-share lagi, share lagi. Makanya kita kalau misalnya punya informasi, lihat dulu kira-kira informasinya ini benar atau tidak. Jangan sembarangan di-share. Karena jika informasi itu salah, maka jika ada yang tidak suka, kita bisa kena pasal. Ya kan? Karena itu tadi ada yang tidak menyukai. Jadi dia nuntut. Nah, itu kita harus hati-hati. Nah, ini juga mengatur pergaulan hidup, maksudnya tidak sembarangan hal yang bisa kalian share di media sosial. Misal kalian ngambil foto orang, terus kalian jelek-jelekin atau kalian edit-edit dan foto itu masih bisa dikenali si A ternyata. Kalau misalnya orangnya nggak seneng, kalian bisa dituntut nggak? Bisa kan? Nah, itulah kenapa mengatur pergaulan hidup manusia agar damai, supaya damai, tidak terjadi percecokan, perselisihan. Itu tujuan dari hukum. Oke, memberikan petunjuk bagi orang dalam pergaulan masyarakat, bahwasanya dalam masyarakat itu kita tuh harus seperti apa. Kita menggunakan pakaian lengkap, kita mempunyai sopan santun, tata krama, adat istiadat, sehingga kita dapat membawa diri kita dan bermasyarakat dengan baik. Itu adalah tujuan hukum. Kemudian memberikan kebahagiaan di mana kita merasa adil, dilindungi oleh hukum. Sarana penggerakan pembangunan sebagai fungsi kritis. Nah, para pakar ahli mengatakan, menurut Aristoteles, hukum sepenuhnya untuk mencapai keadilan. Jeremy mengatakan untuk mencapai kemanfaatan. Geni mengatakan mencapai keadilan dan sebagai unsur keadilan, yaitu kepentingan, daya guna, dan kemanfaatan. Ini secara menurut para ahli, ya. Jika kalian berasumsi sebagai ahli dalam dunia nyata kalian, menurut kalian apa sih tujuan hukum itu? Oke, apa sih tujuan hukum menurut kalian? Silakan kalian jawab di spon. 5 menit dari sekarang. Oke, kita balik ke fungsi hukum. Fungsi hukum secara umum itu adalah perlindungan di mana hukum akan melindungi masyarakatnya dari ancaman bahaya. Jadi, fungsinya itu adalah sebagai pelindung, menjaga dan memberikan keadilan bagi setiap warga negaranya. Ya, karena kita tinggal di negara Indonesia, maka Indonesia wajib melindungi kita dari hal-hal yang membuat kita merasa tidak adil. Oke. Baik itu dalam pembangunan hukum sebagai acuan tujuan negara. Jadi, di sini kita akan dilindungi oleh negara sebagai warga negara yang ada di dalam suatu negara.
Secara umum, hukum itu melindungi kepentingan manusia, alat untuk ketertiban dan keteraturan manusia dalam masyarakat, sarana untuk mewujudkan keadilan sosial, sarana alat penggerak pembangunan, alat kritik atau fungsi kritis, menyelesaikan pertikaian. Secara umum, biasanya kita sebagai rakyat biasanya kita akan melihat suatu masalah itu di menyelesaikan pertikaian. Itu yang biasa kita lihat, bagaimana hukum menjalankan tugasnya, memberikan efek jera, dan menerapkan hukum itu terhadap penyelesaian pertikaian. Nah, ini adalah sistem dunia menurut Marx Engels. Jadi, di sini ada 6 hukum yang berada di dalam sistem hukum dunia. Nah, ini akan kita bahas minggu depan secara lebih detail ya. Jadi untuk hari ini kita hanya membahas mengenai apa itu hukum, bagaimana tujuan hukum, kemudian bagaimana hukum itu melindungi kita ya. Untuk pertemuan kedua pada minggu depan kita akan membahas mengenai tentang aspek hukum telematika dan cyberspace pada teknologi informasi yang akan membahas menyentuh bagian ini sistem hukum dunia. Jadi kita akan membahas ini sekaligus contoh kasusnya. Nah, untuk memudahkan kita belajar minggu depan, silakan kalian buat kelompok terlebih dahulu. Satu kelompok itu minimal 2 orang, atau kalian mau sendiri boleh, jadi maksimal 2 orang. Kalau kalian mau sendiri silakan kalian cari tahu contoh kasus ya, contoh kasus yang ini yang ada di slide terakhir. Ini nih ya, contoh kasus yang silakan kalian cari, terserah itu kasusnya apa. Yang pasti kalau yang namanya contoh kasus itu berarti ada orang yang menuntut karena tidak adil, kemudian ada yang dituntut, jadi ada subjek, ada objeknya ya. Nah, kalian akan membahas hukum itu berdasarkan ini. Jadi kalian meneliti kasusnya, dari mana kasus itu kalian peroleh sumbernya, kemudian apa bentuk yang mereka tuntut di dalam contoh kasus itu, kemudian tempat berlakunya di mana, kemudian waktu kejadiannya itu di mana, kemudian bagaimana cara mempertahankannya, sifatnya bagaimana, menurut wujudnya bagaimana, dan menurut isi pasal yang diterapkan itu seperti apa. Ya, silakan kalian cari contoh kasusnya dan melihat poin-poin ini di dalam kasus tersebut. Nah, itu akan kita bahas minggu depan. Silakan kalian diskusikan terlebih dahulu, teman diskusi kalian nanti siapa, atau kalian memilih untuk sendiri. Itu adalah hak wewenang kalian. Oke? Jika ada materi atau penyampaian saya yang kurang dimengerti, silakan kalian tanya, karena habis ini kita adalah sesi online ya, kita menggunakan Google Meet boleh, atau kita menggunakan Zoom. Saya akhiri dengan materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.